Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus.
Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya mau undang kita semua itu bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa. Yes, di dalam Tuhan kita semua adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata barata kalabashiki la barata kalabarata kalalalala barata kalabashe la 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 oh Yesus, kami mengundang-Mu Tuhan, hadirlah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan Kau mengundang kami itu untuk hadir di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapak. Bukan suatu kebetulan Tuhan kami bisa hadir Tuhan di tempat ini, karena Kau mengasihi kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu untuk sepanjang minggu ini Tuhan kami lewati ya Bapak. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan tidak habis-habisnya Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Berikan kami hati yang setia ya Bapa. Berikan Tuhan rasa takut dan gentar akan Engkau ya Bapa. Berharap Tuhan kepada Engkau Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kedatangan Engkau Tuhan sudah semakin singkat ya Bapa. Bila pada saat Kau datang kali kedua ya Bapa, kami siap Tuhan dijemput oleh Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, bila momen yang indah ini Tuhan kami bisa memuji dan menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami pulang dari tempat ini Tuhan ada berkat yang melimpah, ada kesembuhan, pemulihan yang akan kami alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir ya Bapa. Bila hadirat-Mu Tuhan tidak ada satu pun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan di tempat ini ya Bapa, tapi Kau lingkupi kami ya Bapa dengan kasih, dengan kelemah lembut-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kami katakan haleluya, amin. Amin. Bapa di dalam surga, kami percaya ada kekuatan yang baru bagi setiap kita, amin. Amin. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Ada semangat yang baru, amin. Amin. Haleluya. Berdiri di hadapan tak ada
diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, juga kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mau lebih lagi menyembah Tuhan? Amin. Saya melihat orang-orang yang luar biasa di tempat ini, amin. Haleluya. Ayo mari kita sama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batuku, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Tahu kau besertaku, Yesus jamilah hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku,
Mari kita sama-sama mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami wadah Tuhan, sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan persepuluhan, persembahan khusus, persembah ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang
berbahasa roh, ayo bangun roh kita bersama sampai tempat ini. Bagi masih belum bisa berbahasa roh, bermasmur kata-kata sungguh baik Tuhan Yesus. Berharap kepada Tuhan, tidak ada namanya sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin di titik ini, pada saat ini, selama ini kita berdoa kepada Tuhan, masih belum dijawab sama Tuhan. Jangan putus asa. Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan akan menjawab indah pada waktunya bagi setiap kita. Oh Yesus Tuhan kami. Oh Yesus, kami membuka hati kami untuk Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Pulihkan kami, selamatkan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan Tuhan. Panggillah nama Yesus. Yesus. Lebih sungguh-sungguh panggil, sebutlah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
baik Tuhan. segala kebaikan-Mu. Kau adalah Tuhan yang setia. Segenap hatiku Izinkan kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Yesus, ku bersyukur Dengan apa padamu. akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, dengan apa akan ku balas? dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada Selamanya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Horatakara basikirada bayarala basikirara basya. Homatakana namase enatata basikina nadialamu. Hobastikira basikina nara basikina natayala basikira. Jesus, Jesus, Jesus. Himasakara ramatakara laba yala laba. Hobasikira natakira basikina namasya. Hira laba sekira natukura namaya namasukura. Ambasara takara laba sikina namasya. Makasih. Makasih. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Amin. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Amin. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib. Dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami boleh memenuhi undangan untuk hadir di rumah-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah sumber segala sumber. Melalui firman hari ini, Engkau akan berkati kami. Melalui perayaan Pentakosta hari ini, Engkau akan urapi kami. Oleh sebab itu Aba Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti, memahami apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan di akhir zaman. Kami percaya Tuhan, kami semua akan diperlengkapi. Oleh sebab itu berbicaralah, jadikan firman-Mu yang kami dengar firman yang hidup, sehingga tingkah langkah kami berjalan berdasarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami semua akan diberkati. Kami semua akan diperbaharui untuk semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Kami siap duduk di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan hanya milik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Waktu pujian, hati saya itu berkobar-kobar. Waktu penyembahan, saya merasa lawatan Tuhan luar biasa. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, hari ini kita dapat pengurapan apa? Gitu ya. Karena sudah 2 atau 3 minggu yang lalu, Roh Kudus sudah berbicara bahwa hari ini akan ada urapan khusus. Makanya saya disuruh puasa. Puasanya bukan puasa nggak makan nggak minum Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tapi puasa yang lebih susah daripada menahan lapar. Puasa yang menahan emosi,
puasa yang menahan gosip gitu ya. Puasa yang menahan diri. Kenapa? Karena kan beberapa hari ini medsos banyak heboh ya. Kita niatnya tidak lihat medsos, tapi tiba-tiba medsosnya lewat gitu ya. Ketika lewat biasanya ada jebakan-jebakan Batman di situ. Ada banyak kasus yang sedang terjadi di negara ini. Dan semakin hari saya lihat kekristenan itu semakin dinyatakan melalui perdebatan-perdebatan yang terjadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu sedang terjadi dan sudah terjadi. Dan saya percaya itu cara Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi. Karena kalau Injil sudah diberitakan, tibalah kesudahan. Ya, jadi ada cara-cara Tuhan yang luar biasa. Belum lagi hal-hal yang tidak tersingkapkan, belakangan ini disingkapkan. Ya, yang lagi heboh tuh studi tour gitu ya. Terus melebar kemana-mana, gara-gara studi tour melebar kemana-mana. Jadi banyak hal-hal yang memang terus terang banyak kejadian-kejadian di negara kita. Biaya cukai juga, pajak juga yang lagi heboh. Jadi, waduh, saya bilang ini chaos. Tapi saya percaya ketika Tuhan memerintahkan Nuh dan keluarganya masuk dalam bahtera, bahwa seluruh dunia dimusnahkan, kecuali yang ada dalam bahtera. Jendelanya cuma satu, adanya di atas bahtera. Artinya apa? Orang-orang, makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam bahtera Nuh hanya berfokus ke atas, tanpa melihat ke kiri dan ke kanan. Jendelanya nggak ada itu bahtera Nuh. Ya, nggak kayak kapal feri yang kita lihat kiri kanan ada jendela sampingnya. Jadi kalau ombaknya besar kita bisa lihat, ombaknya lagi besar. Ya, nggak ada. Tapi bahtera Nuh jendelanya cuma satu, di atas. Artinya apa? Kita hanya berfokus kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hari-hari ini kita harus fokus sama Tuhan. Kenapa? Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tanda-tandanya sudah jelas Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Orang lebih banyak mementingkan diri sendiri. Kasih mulai dingin. Egosentris lebih besar daripada egois. Ya, karena egois bisa berarti positif. Kalau egosentris pasti negatif. Nah oleh sebab itu, kita nggak bisa main-main lagi di zaman sekarang ini. Ya. Pak, tapi saya sibuk. That's okay. Sibuk itu kan selama jadi berkat buat orang lain, berarti kita jadi saksi. Kalau sibuknya positif, bagus. Dimanapun kita berada, tetap kita memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Kenapa? Karena pribadi Roh Kudus ada dalam diri kita. Apa yang terjadi? Orang akan melihat kita beda. Sama seperti orang melihat Yusuf. Kok apa yang dikerjakan Yusuf berhasil dan beruntung? Ya, begitu juga kita. Apa yang dikerjakan kita, ya, saya percaya ketika Roh Kudus menjadi satu dengan kita, maka kita menjadi umat yang berkemenangan. Katakan amin. Hari ini saya dikasih tema tentang kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, sederhana, temanya sederhana, tapi saya percaya kalau kita fokus, kita tidak ada yang pulang dengan tangan hampa. Semua pulang bawa berkat sorga. Yang mau katakan yes. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai 9. Ya, ayat 6 sampai 9. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 9. Kita akan baca bergantian. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian baca yang genap. Yang sudah dapat katakan amin. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9.
Amin. Ini adalah percakapan final Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Percakapan final ini hanya diperuntukkan bagi murid-muridnya. Di sini yang murid-muridnya angkat tangannya. Oh, haleluya. Jadi percakapan ini untuk kita. Katakan kiri kanan, ini untuk kita. Ya, jadi penting ini penting. Ya, penting, jangan anggap gak penting, ini penting. Terkadang kan hidup ini yang paling berkesan itu bukan hanya melahirkan, tetapi perpisahan. Ya. Melahirkan itu adalah sukacita. Tapi perpisahan itu duka cita. Mungkin sama-sama menangis. Tapi waktu kita menerima anggota baru, ada kelahiran baru, maka kita menangisnya dengan sukacita. Tapi kalau perpisahan, itu menangisnya saya kira bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, dan ada yang berbulan-bulan. Artinya, sebuah perpisahan lebih berkesan penting daripada sebuah pertemuan. Contoh, ketika kita masuk ke sekolah baru, ke jenjang pendidikan yang baru, dari SD ke SMP. Ketika kita mulai masuk kehidupan baru, kita akan menjadi seorang pribadi yang canggung. Kenapa? Kita tidak mengenal environment baru tersebut. Kita butuh penyesuaian, kita butuh adaptasi, kita butuh perkenalan. Bahkan kita lebih cenderung menyendiri, karena bingung cari teman yang mana. Masih nyari-nyari. Tapi, ketika terjadi kelulusan, ada sebuah perpisahan, wah, pasti semua pada nangis-nangis. Kini tiba saatnya kita akan berpisah. Gitu ya lagunya ya? Ya, biasanya begitu ya. Wah, terus sudah mulai kangen-kangenan. Padahal tuh waktu kelas 1, kelas 2 musuhan. Begitu kelas 3 perpisahan, peluk-pelukan. Aduh, kapan kita ketemu? Kangen ya, gak ada teman berdebat lagi. Gitu ya. Kadang-kadang begitu. Keluarga juga begitu. Ya, perhatikan suami istri. Kadang-kadang masalah sendal, taruh salah jadi ribut. Ya kan? Ngambil garam gak ditutup jadi berantem. Odol dipencet di tengah. Wah, ributnya bisa seminggu. Si istri pengen dari belakang. Yang laki pegang dari tengah. Katanya ini gak rapi. Berantem. Gitu ya. Tapi ketika berpisah, gak usah berpisah dalam maut. Tapi berpisah dalam tugas dinas saja. Berbulan-bulan. Pasti rasanya ada yang aneh. Kok biasa tidur sendiri, lihat kiri kanan, kosong. Ya, biasa tidurnya lurus, sekarang jadinya vertikal. Gitu ya. Jadi diagonal. Jadi diagonal tidurnya. Bahkan bisa muter. Ya, kalau istri saya pulang kampung tuh saya tidurnya muter, Bapak Ibu. Dari begini ke sini ke sana, sudah bosan balik lagi ke arah standar gitu. Ya. Kenapa? Karena lega kasurnya. Tapi tenang nggak? Nggak tenang. Dan laki-laki jujur ngomong, kalau istri nggak ada, yang paling susah apa? Cari makan. Bener gak? Belum nyuci baju ditumpuk ya. Walaupun punya mesin cuci. Kenapa? Istri itu berperan penting dalam kehidupan kita. Makanya kalau berpisah itu suatu momen yang sangat amat penting. Jadi sebisa mungkin saya kasih tahu nih suami istri, kemana-mana harus berdua. Ya, bertiga boleh sama anak. Ya, sama anak boleh. Tapi ada waktunya, ada momen-momennya kita harus berdua-duaan. Cinta itu harus dipupuk. Jangan sampai cinta itu pupus, rasa cinta. Penting tuh. Penting. Nah, sekali lagi kita kembali ke topik bahwa sebuah perpisahan itu sangat amat penting nilainya. Apalagi yang memberikan pesan ini adalah Tuhan Yesus. Dia bukan manusia, tapi Allah yang menjadi manusia. Jadi harus penting definisi Tuhan Yesus, bukan manusia menjadi Allah, tapi Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Sehingga kita tahu definisi Tuhan Yesus itu, dia jadi seperti manusia karena dia adalah Allah.
bukan manusia yang menjadi Allah. Nah, dia bilang sama murid-muridnya, kita nih semua. Dia bilang apa? Di ayat 8. Ini paling penting, di ayat 8. Ada pesan khusus di ayat 8. Bahwa kita harus jadi saksi. Padahal sebelum Tuhan Yesus mengatakan untuk jadi saksi, murid-muridnya bertanya sama Tuhan Yesus. Di ayat 6, coba perhatikan. Inilah kita yang ada di dunia. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sama seperti kita kan, kita jadi pengikut Yesus disebut Kristen, pengikut Kristus yang disebut Kristen. Biasanya kan nanya sama Tuhan gini, Tuhan saya punya masalah kapan selesainya kan gitu. Tuhan saya punya masalah keuangan, kira-kira bisa dibantu nggak Tuhan, dikirimkan penolong. Tuhan saya punya masalah kesehatan, tolong Tuhan kirimkan tim medis. Tuhan saya punya masalah dengan keluarga, Tuhan kiranya berikan hikmat untuk berkata-kata kepada pasangan saya. Sama seperti murid-murid Yesus pada zaman itu. Karena manusia melihat dengan mata. Ketika ada masalah depan mata, mereka meminta Tuhan Yesus memberikan solusinya. Lalu apa jawab Tuhan? Lanjut di ayat 7, dikatakan begini. Ini biasa pada umumnya murid-murid seperti itu. Karena masih tinggal di dunia. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Saya mau tahu, apa bedanya masa dan waktu? Masa sudah berlalu. Waktu? Waktu selamanya. Kalau masa sudah berlalu, waktu selamanya. Berarti kalau masa gajian udah berlalu belum? Kalau gajian masanya, masa apa? Pada hari itu. Masa kita cari kerang. Pada hari itu gitu ya. Masa itu satu periode. Ya, terdiri dari beberapa waktu. Itu masa. Kalau waktu itu sudah ditentukan, hari ini, besok, atau lusa, atau kemarin. Lebih spesifik, titiknya satu. Tapi kalau masa, periode, beberapa titik, itu masa. Nah, Tuhan Yesus bilang gini, masalahmu di dunia, pergumulanmu di dunia, itu ada masa dan waktu yang Bapa akan selesaikan. Ya. Maksudnya gitu. Jadi kamu gak usah pusing dengan masalahmu. Kamu gak usah pusing dengan pergumulanmu. Kenapa? Karena Bapa di surga yang akan membantu menyelesaikan masalah kita dan pergumulan kita. Tapi Tuhan Yesus bilang begini di ayat 8, ini yang harus dipikirkan. Bukan yang di dunia, kamu tenang saja yang di dunia. Gitu. Yang ayat 8 dikatakan begini. Ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita? Bagaimana kita bisa menjadi saksi atas kemenangan dari masalah kita? Kalau kita tidak punya kuasa. Bapak bilang, masa dan waktunya aku yang tentukan. Tapi aku akan perlengkapi kalian dengan kuasa. Supaya apa? Supaya jadi saksi. Kalau terus-terusan bangkrut, gak bisa jadi saksi. Tapi kalau bisnisnya berkembang, jadi saksi gak? Jadi saksi. Bikin bakso di Nagoya, wah rame. Besokannya pindah ke Jodoh, tambah cabang. Bukan pindah, tambah cabang, rame lagi. Bikin lagi di Bengkong, rame lagi. Orang bingung kan? Wih, kok bisa ya? Padahal baksonya unyu-unyu loh, segede kelingking. Orang jempol, dia segede kelingking. Kok bisa laku ya? Gitu. Gak ada kan bakso segede kelingking. Orang Batam kan besar-besar. Makannya tak mungkin mau yang kecil-kecil. Ya gak? Kayak saya kalau malam tuh tanya sama istri saya, Mam, kita keliling yuk. Ngapain? Cari ketoprak. Malam-malam tuh, saya biasa kalau udah lapar, kalau gak Indomie, ketoprak kedua. Gitu. Saya ngajak keliling. Nah, gak mungkin saya cari bakso malam-malam. Gitu loh. Tetapi,
Kalau orang ini berhasil, ditambah lagi beruntung. Padahal depan rukonya waktu bikin kios bakso becek. Tapi yang ngantri parkiran Alphard semua. Orang kan bingung ada apa nih. Langsung yang pikiran negatif bilang apa? Gunung Kawi nih. Tapi begitu dia masuk makan bakso, salib besar-besar. Wih, orang Kristen. Kenapa? Karena jadi saksi. Kok bisa jadi saksi? Ada kuasa. Katakan ada kuasa. Ya. Gak bisa kita bersaksi kalau hidup kita gak berkemenangan. Hidup kita harus berkemenangan. Ini baru contoh bisnis. Kenapa Pak Bapak ambil contoh bisnis? Di sini rata-rata urapannya bisnis semua. Katakan amin dong. Gitu. Kita gak bakal bisa jadi berkat kalau kita gak diberkati. Untuk diberkati, kita harus mengasihi diri sendiri dulu. Gak bisa kita bagikan kasih ke orang lain kalau kita gak bisa mengasihi diri sendiri. Karena kita gak mengerti arti kasih itu. Gak bisa kita memberkati orang lain kalau kita gak bisa memberkati diri sendiri. Kita harus belajar memberkati diri sendiri, mengenal berkat itu dari siapa, dan membagikan berkat itu untuk semua orang. Karena ketika kita menjadi saluran berkat yang hidup, saya percaya dan terlalu percaya, sorga yang adalah sumber segala sumber berkat akan terus mengalirkan berkat itu. Amin. Tapi kalau kita keep, sayang, gak bakal. Percaya sama saya, gak bakal itu dapat. Berkat itu bisa mengalir ke kakak. Ya. Gitu. Jadi, kembali lagi tadi, untuk jadi saksi kita harus punya kuasa. Kita harus punya kuasa. Pak, gimana cara mengaplikasikannya dalam hidup? Sederhana. Perkatakan yang baik. Ingat, alam semesta ini ada karena firman. Karena pribadi Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, maka perkataan kita memiliki kuasa. Katakan kuasa. Jadi jangan perkatakan yang tidak baik. Perkatakan yang baik. Ketika kita mengerti maksud Tuhan bahwa kita harus jadi saksi, dan kita bilang, saya mau Tuhan. Sekalipun kita terbatas. Kita sudah belajar kemarin dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja sempurna. Tapi ketika kita bilang, mau Tuhan, saya mau dapat kuasa Roh Kudus. Saya percaya Tuhan akan urapi kita dengan api Roh Kudus. Pada saat kita punya kuasa, maka kita akan jadi saksi. Pada saat kita jadi saksi, tugas kita bukan hanya di Yerusalem. Ada yang mengartikan Yerusalem adalah keluarga. Yudea adalah saudara seiman. Ya. Samaria orang yang belum kenal Tuhan. Ujung bumi semua orang. Tapi secara profetik saya mau kasih tahu sesuatu. Saya mau tanya, Tuhan Yesus disalibkan di mana? Di Bukit Golgota. Ya. Tahu nggak? Ada yang pernah ke Israel di sini? Nah, Tuhan berkatilah Tuhan agar pada ke Israel. Jadi, haleluya, haleluya. Nanti kalau punya uang maunya jalan-jalannya ke Thailand, bukan ke Yerusalem. Tuhan saya mau Tuhan, begitu berkat. Waduh Tuhan bisa ke Bangkok nih. Oke, ya gini. Golgota itu ada di kota Yerusalem, ya di wilayah Yerusalem. Jadi Yesus memikul salibnya. Ya kalau kita pergi ke Via Dolorosa, ya ada 12 titik Yesus memikul salib. Itu adalah di wilayah Yerusalem. Jadi kalau Yerusalem di sini berbicara bahwa kita harus jadi saksi di tempat orang-orang yang membuat salib untuk kita. Yang mau teriak-teriak pada saat Yesus disalib siapa? Salibkan dia, bebaskan Barnabas. Gitu ya. Salibkan dia. Barnabas itu nama lengkapnya adalah Yesus Barnabas. Kalau kalian mau tahu. Ya. Yesus Barnabas digantikan dengan Yesus Kristus.
Yesus Barnabas yang penjahat dibebaskan, ditukar dengan Yesus Kristus. Itu maksudnya apa? Kita semua adalah Yesus Barnabas. Tapi karena dosa-dosa kita dan karena Yesus adalah juru selamat kita, Dia tukar dengan Yesus Kristus sehingga kita jadi anak-anak Yesus. Ya, jadi kalau mau belajar tentang teologi seperti itu. Ada hal-hal pesan-pesan yang luar biasa. Salib yang dipikul Yesus bukan dibuat oleh Yesus, kita sudah belajar ya. Salib yang dipikul Yesus adalah salib yang dibuat oleh orang lain. Siapa orang lain? Orang penduduk kota Yerusalem. Artinya apa? Kenapa dibilang keluarga? Saya mau tanya sekarang. Ketika kita ada masalah keluarga, dibandingkan kita ada masalah di kantor, mana yang lebih berkesan? Kalau kita ribut sama pasangan kita di keluarga, dibandingkan ribut dengan rekan kerja di kantor, mana yang lebih nempel di hati? Kenapa? Kan sama aja, manusia ketemu manusia. Kenapa di keluarga lebih sakitnya tuh di sini, Pak? Kalau di kantor sakitnya tuh di sini, Pak. Beda. Kenapa begitu? Hah? Apa? Orang terdekat. Kalau istri masak di rumah, suami kerja di kantor, berarti kan gak berdekatan tiap saat. Hatinya yang dekat luar biasa. Jauh di mata, dekat di hati, dekat di handphone, dekat di kantong. Haleluya. Karena dia orang terdekat kita. Sama. Jadi saksi itu harus kepada orang terdekat kita yang memungkinkan memberi salib untuk kita pikul. Itu pengertian Yerusalem yang pertama. Kita harus jadi saksi dalam keluarga kita yang notabene mungkin menyakitkan kita. Itu arti Yerusalem. Yang kedua, Yudea. Yudea adalah orang-orang yang membenci. Membenci, dan saya rasa Yudea itu menolak, betul. Membenci dan menolak. Kenapa? Karena waktu Yesus memberitakan tentang Injil kepada orang-orang di Yudea, mereka menolak Yesus. Dan mereka membenci Yesus. Makanya disalibkan. Menghujat Allah, kata mereka gitu. Itu Yudea. Tapi Yudea ini adalah bagian dari orang-orang Israel. Bagian dari keluarga kita. Bagian dari saudara-saudara kita. Bukan keluarga inti, tapi saudara. Artinya kita juga harus jadi saksi sama teman-teman kita pengikut Kristus yang suam-suam kuku. Ya, yang suam-suam kuku. Ke gerejanya bisa dihitung Bapak Ibu. Kalau Natal pasti ke gereja deh. Natal pasti ada di gereja itu. Makanya gereja kalau Natal nggak ada yang sepi. Ramai semua tuh Natal. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau datang ke gereja nangis-nangis, wah, itu bukan karena pujian penyembahannya bagus, Bapak Ibu. Ya. Itu karena masalahnya besar. Ya. Biasanya begitu. Dan biasanya kalau masalahnya terlalu besar, pada umumnya mereka akan cari gereja besar. Tahu nggak kenapa? Kalau nangis nggak kelihatan. Kalau gereja kecil, semua mata bukan tertuju kepada WL. Semua mata tertuju kepada dia. Gitu. Makanya kalau ada masalah yang besar, cari gereja besar supaya bisa sembunyi. Ya. Tapi kalau masalah kita kecil dan kita anggap kecil sekalipun besar, datang ke GBI Pantai Permata. Kenapa? Karena Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Katakan amin, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi kita harus jadi saksi di saudara-saudara kita yang masih tertidur rohani. Kasihan mereka. Mereka ada masalah nggak tahu masih gimana. Yang ada mereka curhat sama teman arisan. Kan kacau itu. Itu bagus
Dia masuk komunitas school. Sama-sama teman seiman didoakan. Ya, dinasehati, diberikan kesaksian, dikuatkan. Itu yang penting. Jadi yang pertama jadi saksi orang terdekat yang mungkin memberikan salib buat kita. Yang kedua jadi saksi untuk orang yang menolak kita, bahkan mungkin membenci kita. Yang ketiga adalah jadi saksi yang memusuhi kita di Samaria. Orang Samaria sampai hari ini tidak pernah berbicara Bapak Ibu dengan bangsa Israel. Karena mereka menganggap bahwa sayalah suku Yahudi yang resmi, yang asli. Ya, dari Israel bilang, enggak, saya yang asli. Gitu. Ya, jadi, kalau kita punya musuh, maka kita harus jadi saksi. Itu yang ketiga tentang Samaria. Yang keempat, sampai ke ujung bumi. Maksudnya apa? Semua orang. Ujung buminya di mana, Pak? Di mana Tuhan tetapkan, di situ ujung bumi kita. Jangan digeser-geser. Ya. Tuhan tetapkan ujung bumi di sini. Terus kita bilang, Tuhan, kayaknya di sana AC-nya lebih dingin loh. Boleh nggak titik kompasnya saya pindahin? Ujung bumi itu Tuhan lebih tahu di mana ujung bumi kita. Tuhan lebih tahu vitamin rohani yang cocok buat kita. Tuhan lebih tahu obat rohani yang mantap buat kita. Tuhan lebih tahu tempat gym rohani untuk otot-otot rohani kita. Ya. Tuhan gak mungkin salah, kita mungkin salah. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Makanya Tuhan mau kita semua jadi saksi. Tapi ingat, saksi tanpa kuasa gak bisa Bapak Ibu. Saksi tanpa kuasa gak bisa. Saya pernah mengalami hal ketika saya mendirikan PT Pelita Cakrawala. Saya belum dekat dengan Tuhan pada saat itu. Jadi banyak hal-hal yang negatif yang saya lakukan untuk mempromosikan diri sendiri. Caranya gimana? Wah, gampang tuh. Dengan cara dunia. Ya. Mulai dari apa, Pak? Ajak makan pimpinannya dulu. Ajak makan dari level bawah, level menengah, sampai level atas. Ketika sudah dekat, itu bisa menyelidiki kesukaannya apa. Baru kita bisa belikan. Tapi kalau misalnya menolak, ya itu bisa kita masuk dari anggota keluarga. Sehingga ketika kita bisa menguasai instansi vendor kita atau customer kita, apa yang terjadi? Saingan-saingan kita akan dibuang quotation-nya, penawaran. Saya sudah sampai titik level itu. Jadi ketika saya punya persaingan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dia telepon, Pak, ini ada penawaran Pak, nilainya segini, nilainya segini, nilainya segini. Bapak harus lebih rendah dari segini. Beda sedikit aja. Setelah rendah, lalu saya bilang, ini terlalu banyak, jadi gimana? Mereka bilang, Bapak maunya gimana? Boleh nggak dibuang? Dibuang penawaran perusahaan yang lain. Apa yang terjadi? Saya jadi nomor 1 di Kepri pada saat itu. Jahat gak? Jahat, jangan diikutin. Tapi mau tahu nggak? Ketika kita berusaha mengangkat diri kita dengan cara seperti itu, kita capek mempertahankannya. Kita harus berjaga-jaga, setiap ada project kita harus deketin orang, terus kita melakukan hal-hal negatif. Tapi berbeda ketika kuasa Tuhan yang mempromosikan kita. Ketika kuasa Tuhan mempromosikan kita dalam kebenaran, nggak ada tuh yang namanya cek kopi, nggak ada tuh yang namanya kasih sana kasih sini. Kita jalannya lurus. Apa yang terjadi? Saingan kita dengan sendirinya mental sendiri. Dan pada saat kita kerja nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa tertuduh. Aduh, kayaknya nih saya nggak dapat project ini, cek kopinya kurang nih nilainya. Biasa ada rasa tertuduh seperti itu. Kalau sekarang enggak. Karena kita dalam kebenaran, apa yang kita lakukan dalam kebenaran, Tuhan promosikan, naik, terus naik, dan bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Itulah namanya kuasa Tuhan bekerja.
Jadi butuh kuasa. Dalam keluarga juga begitu. Waduh Pak, pasangan saya keras. Ya, saya bersyukur nih, saya dapat anak-anak Tuhan yang dititipkan ke saya, hatinya keras semua. Makanya rambut saya dulu gondrong, sekarang agak pendek-pendek dikit kan. Butuh oksigen. Ngurusin anak-anak saya. Dokter kemarin nanya tuh, dokter Ferdinand, Pak, Bapak kenapa sampai kena mah? Dombanya nakal-nakal ya? Saya bilang, enggak sih, cuma ngegemesin. Saya bilang begitu. Jadi saya percaya bahwa ketika kuasa Roh Kudus turun, hati yang keras akan digantikan dengan hati yang lemah lembut. Katakan amin. Ya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita semua sudah diubahkan kok. Ya, di sini muka garang tapi hati Hello Kitty semua. Karena ada kuasa Roh Kudus. Ya, jadi kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita harus jadi saksi. Dan Roh Kudus bilang, hari ini kita akan mendapat pengurapan roh, kekuatan, dan hikmat. Ya, buka hati, bersihkan hati. Bebaskan dari kotoran-kotoran, dari belenggu-belenggu, bebaskan. Supaya kita terima berkat Tuhan yang terbaik hari ini. Amin. Saya percaya, semua dari kita pulang dari tempat ini keluar sebagai pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Nanti lihat cara Tuhan. Akan terheran-heran, akan terbingung-bingung, akan tercengang-cengang. Ya, karena kuasa Roh Kudus itu kreatif. Sangat amat kreatif. Ya. Jadi semuanya harus buka hati dan bersihkan hati. Siap terima kuasa? Haleluya. Pemusik saya undang untuk naik ke mimbar. Kita nyanyikan satu lagu. Ingat, percakapan final Tuhan Yesus untuk murid-murid yang adalah kita. Kita harus jadi saksi. Skupnya luas Bapak Ibu, bukan hanya Yerusalem, tapi Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Karena skup yang luas, kita harus punya kuasa. Tanpa kuasa kita tidak bisa jadi saksi. Oleh sebab itu persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk menerima kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Kami undang Engkau ya Kudus. Kami undang Engkau. Kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau. Biarlah melalui lagu ini pribadi Roh Kudus hadir di gereja ini, mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Kita ulang dari awal. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami
rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita sembah Dia. Horata karala basikira da bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Hirata karaba sikina nata karala basikira rabasyan. Humasikina nata karala basikira rabasyan. Jesus, Jesus, Jesus. Kami mengasihi-Mu Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Roh Kudus. Kami undang dengan lemah lembut. Kiranya Kau hadir, Kau hadir, Kau hadir, mengurapi kami semua. Sorga terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Hirata kararaba sikira la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Horra la basikira la basyakara la bayara la basikira la basya. Hina basikira la bayara la bayara la bayara la bayara la. Jesus, 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 Jesus. Sina nama takara nama sikina nama daya la. Yesus, makasih Tuhan Yesus. Menerima kuasa urapan, kuasa urapan, kuasa urapan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah peristiwa lot yang atas terjadi di tempat ini, peristiwa lot yang atas terjadi di tempat ini, peristiwa lot yang atas terjadi di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Orata karalaba sikira la bayara la bayara la bayara la bayara. Jesus, Jesus, Jesus. Katakan urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak. Kami rindu urapan yang baru Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Orang takarala bas. Dengan hadirat-Mu kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
takala barata kala bashikila la barata kala bashikila takalabu. Kita sama-sama nyanyikan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Sembuhkan kami Tuhan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, sembuhkan kami Tuhan, kita bersama-sama. Kami pulihkan kami Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Kami minta ampun Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mengalirlah
mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Lebih sungguh-sungguh katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan ku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan ku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan ku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan ku. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau sangat amat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka hati untuk Roh Tuhan, Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
hati. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami sudah menerima kuasa Roh Kudus pada hari ini. Kami percaya ada minyak yang baru dan akan ada anggur yang baru yang akan kami bawa pulang Tuhan. Keluar dari tempat ini kami akan jadi saksi. Kami percaya kami akan Kau pakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Engkau datang kembali menjemput kami semua. Kuasa Roh Kudus mengalir. Kuasa Roh Kudus memampukan kami. Kuasa Roh Kudus menuntun kami. Sehingga semua akan keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Di tempat ini tidak ada kekurangan, tapi semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan dalam segala kebaikan. Berkat Abraham termaterai dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati untuk memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati melimpah dengan ucapan syukur. Diberkati semakin cinta Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa, ada kuasa, ada kuasa yang akan kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Engkau sudah memberikan hadiah buat kami. Hadiah spesial dari sorga, yaitu kuasa Roh Kudus. Kasih Bapak, kasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat pengurapan kuasa Roh Kudus, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat pengudusan, berkat kelimpahan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Bahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat dari sorga, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.